Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Didik Pras. Di video kali ini kita akan memperbaiki power supply SMPS teman-teman. Power supply ini mati dengan gejala tidak ada tegangan sama sekali ya, atau tegangan outputnya tidak keluar. Jadi di sini power supply ini mempunyai dua blok rangkaian teman-teman. Dua blok rangkaian, jadi intinya dua power supply yang dijadikan satu. Ini dia outputnya DC plus 5 volt 10 ampere dan 12 volt. Jadi ini ada dua blok power supply, yaitu power supply 5 volt dan juga power supply 12 volt. Langsung saja kita coba cek tegangannya seperti apa ya. Jadi supaya terlihat bahwa power supply ini memang rusak seperti itu. Sebelumnya kita siapkan avometer dulu. Di sini saya menggunakan avometer di skala DC 300 volt ya teman-teman. Kita akan mengukur power supply ini tentunya. Baiklah, kita coba melakukan pengukuran. Di tegangan output 5 VDC nya tidak keluar sama sekali teman-teman, dan 12 voltnya ini juga tidak keluar. Sebentar, ini belum terpasang ya, konektor atau capit buaya 220 nya belum terpasang. Kita ulangi lagi, menyalakan teman-teman. Oke, kita ukur ini 0 ya, tidak keluar tegangan, dan 12 voltnya ini ada tegangannya. Kita kecilkan skalanya di 30 VDC supaya terlihat. Ini tegangan keluar 12 volt. Lalu untuk 5 voltnya tidak keluar, jadi cuma satu power supply yang bekerja. Baiklah, kita amati model rangkaiannya teman-teman. Ini terdiri dari dua blok ya, bisa dicermati. Ada beberapa model atau layout yang mirip, jadi hampir mirip ya, memang mirip ini. Ini adalah optocoupler untuk tegangan 12 volt atau feedbacknya. Ini ada STR-nya di sini. Terus di sini juga ada optocoupler untuk rangkaian 5 volt. Dan di sini juga ada STR-nya. Kita balik, persis sekali teman-teman, tidak ada perbedaan ya antara dua buah power supply ini yang dijadikan satu. Dia menggunakan STR di sini, ada 4 atau 5 kaki nih. Ada 4 kaki kelihatannya. Kita akan ukur tegangan inputnya atau VDC di bagian primernya. Kita akan cek apakah ada atau normal atau tidak. Sebelumnya kita tes jalur dulu teman-teman. Kita ukur STR ini short atau tidak. Kita ukur bagian drain dan groundnya saja. Ini tidak konslet, aman. Ini bagian VCC nya. Ini drain dan juga groundnya tidak konslet juga, ini aman. Lalu kita cek VCC nya teman-teman. Ini tidak konslet ya teman-teman. Dibolak-balik itu harus salah satu tidak bergerak ya jarumnya. Kalau bergerak semua dan hampir 0 itu berarti STR nya sudah short. Jadi antara ground dan drain nya sudah short. Ini antara ground dan VCC nya masih bagus. Ini dibalik dia tidak berjalan.
Jadi ini untuk STR-nya masih oke. Antara drain dan juga groundnya tidak short. Coba kita ukur tegangan inputnya. DC di bagian primer setelah dioda ini keluar ya, di elko plusnya 300 VDC. Di sini juga keluar di drainnya. Di drain yang STR 5 volt ini, yang tegangan 5 volt juga keluar. Ini di input VCC nya 0. Nah, ini ada tegangan. Nah, di sini ada yang aneh teman-teman. Jadi ini input VCC STR nya, di sini ada tegangannya 12 volt. Yang 5 volt tidak ada tegangannya sama sekali. Nah, ini perlu dicurigai. Kita cek sumbernya. Nah, ini ya, yang 12 volt ini ada VCC nya, VCC untuk STR nya. Coba kita balik, kita cek apakah ada komponen yang gosong atau gimana. Jadi di sini untuk jalur VCC nya ada resistor ini 300 kilo, 330 kilo tepatnya. Jadi dari plus 300 volt VDC primer ini diberi R ke bagian input VCC STR nya. Jadi ada resistor 330 kilo ohm. Kita coba ukur menggunakan avometer ini. Itu terlihat ya teman-teman. Ini kelihatannya juga pernah diperbaiki sebelumnya karena resistornya warnanya berbeda. Yang satu masih ori, yang satu kelihatannya sudah gantian. Oke, ini saya ukur menggunakan avometer analog. Ini masih terbaca teman-teman, karena ini mungkin ada jalur, ada sirkuit lain ya yang menghubungkan. Tidak begitu akurat jika menggunakan avometer tanpa dilepas ya ini. Jadi untuk teman-teman saran saja ketika melakukan pengecekan, harap kakinya dilepas salah satu ya. Kalau masih nempel seperti ini agak susah karena terganggu ya, karena ada komponen pasif yang lain yang terdapat di satu jalurnya, jadi mengganggu. Kita lepas salah satu kakinya untuk kita ukur teman-teman. Jadi kalau dilepas salah satu ini otomatis tidak akan terganggu. Sebelumnya kita bersihkan dulu dari bekas apa itu solderan, karena bisa mengganggu ya. Kita gunakan avometer digital saja supaya lebih mudah membacanya teman-teman, untuk yang masih belajar ya. Ini malah tadi masih nempel. Nah, ini tidak terbaca ya teman-teman, alias putus resistornya. Coba kita lepas. Untuk teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Silakan dicek video-video yang lainnya, siapa tahu ada video yang sedang teman-teman cari. Jadi video seputar elektronika, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya yang menyimak channel ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like, share juga. Silakan komen jika ingin bertanya. Oke, kita lepas ya. Setelah kita lepas, ini kita akan ukur menggunakan avometer digital. Ini avometer murahan. Ini 0 teman-teman, 0 ya ini. Jadi resistornya ini mati atau putus tepatnya. Kita akan coba menggantinya dengan resistor. Ini saya punya dua, ini satu besar dan satu kecil. Kita gunakan yang besar dulu saja. Ini sama tapi terlalu besar ya wattnya. Kita coba ukur.
Ini 300 kilo. Ini skalanya 2000 ya, ini 2000 kilo skalanya. Ini terganggu tangan saya. Ini terganggu tangan ya, seperti itu. Kalau ngukur jangan dipegang ya. Untuk apa itu kilo, satuan kilo, kalau dipegang kena tangan itu berbeda hasilnya. Ini 315 318 kilo ohm. Kita akan pasang di rangkaiannya. Kita akan pasang. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar ingin memperbaiki atau punya power supply yang rusak, jadi untuk memperbaikinya itu triknya sederhana teman-teman. Jadi kita jangan terlalu pusing dulu. Kita amati dulu apakah komponen ada yang kosong seperti itu, solderannya ada yang retak atau tidak. Jadi yang sederhana-sederhana dulu, seperti kasus yang ada di video ini. Ini hanya resistor supply-nya saja yang putus. Jadi cuma sederhana teman-teman. Ini harga resistornya sendiri juga cukup murah. Jadi kita cek bagian-bagian yang sekiranya bekerja paling ekstra ya. Terutama harus dilakukan pengukuran dulu dalam melakukan perbaikan. Jadi jangan langsung langsung main hajar. Ini kalau gini rusak gini yang diganti ini, jangan. Jadi kita tetap melakukan pengukuran, karena kerusakan yang sama belum tentu penyelesaiannya sama. Oke, kita coba teman-teman, apakah power supply-nya mau menyala. Ini lampu LED-nya sudah menyala merah. Kita akan ukur tegangannya normal atau tidak. Kita coba mengukur menggunakan avometer digital skala DC V 20 volt 12 dan 5,26 ya untuk output 5 voltnya. Dan akhirnya power supply ini sehat, kerusakan hanya ada di resistor. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.